3, 2, Cita. Sporty people, langsung aja ya. Aku yakin banget ini pasti udah penasaran pengen ngobrol-ngobrol sama Coach Andre. Tapi aku mau tanya dulu nih, aku manggilnya Coach, Mas, Pak, atau apa nih anaknya? Andre aja. Andre aja? Iya. Karena masih muda ya. Muda. Oke, ini kita bahas dulu dari perjalanan karir awal deh. Andre itu atlet pelatnas 2010? Sampai 2014 Oh, di pelatnasnya. di pelatnasnya. Setelah itu main profesional sendiri. Oke, tapi kan berarti sebenarnya untuk di badminton sendiri itu kurun waktu yang cukup singkat gitu. Iya. Apa sih sebenarnya salah satu alasan pensiun dininya tuh apa, tanda kutip? Waktu itu juga ada injury sini, terus agak lumayan parah juga. Habis itu udah di treatment, harusnya sih udah sembuh ya. Tapi pengen balik main, terus kayaknya susah kalau ke level yang atas lagi. Oke. Terus ya udah deh, mutusin buat coba jadi pelatih di usia yang lebih muda gitu. Mulainya lebih awal, ngerintisnya lebih awal. Di usia yang lebih awal juga saya bisa lebih metik duluan gitu. Saya mikirnya sih gitu waktu itu. Oh iya sih, karena kalau dilihat dari segi jenjang karir memang lebih menjamin begitulah ya untuk Iya, jadi iya. profesi tunggal. Tapi kalau dari seorang atlet nih berarti, terus dia mau jadi seorang pelatih, biasanya langkah awal yang harus diambil tuh apa aja? Mungkin banyak di sini yang mempertanyakan gimana sih caranya untuk jadi seorang pelatih gitu, karena kan rata-rata memang biasanya targetnya masuk ke sebuah sektor olahraga tuh jadi pemainnya, jadi Iya. atletnya gitu. Kalau untuk langkah peralihan dari atlet ke pelatih tuh apa aja yang harus dilakuin? Iya pasti belajar mungkin kalau di Indonesia bisa masuk ke klub dulu atau ke luar negeri untuk ngelatih bisnis klub lah ya, let's say like bisnis klub. Bisnis klub itu kan ngelatih yang dari usia dini, jadi kita tahu karena jadi pemain ke pelatih itu beda banget, egonya beda. Terus kalau dulu awal juga ngerasa gua dulu main ini, padahal itu udah nggak boleh sama sekali. Oh iya? Kita nggak boleh, harus lupain, tapi emang perlu waktu transisi. Jadi harus belajar dulu. Ada stepnya naik ke level yang lebih tinggi lagi. Bentuk belajarnya tuh gimana? Apakah ada lisensi yang harus diambil, ada ujiannya kah, atau gimana nih? Ada, kalau di Indonesia juga ada, mungkin dari tingkat provinsi, terus naik ke tingkat nasional, terakhir di BWF tuh ada level 1, 2, dan 3 gitu. Oh, berarti sampai sekarang sistemnya sebenarnya masih sama ya? Masih sama, Untuk sama. yang mau beralih menjadi seorang pelatih, tidak semudah itu. Jangan karena Iya, ternyata betul. udah punya titel terus ngerasanya gampang, tetap ada ujian-ujiannya dulu ya. Pasti Ada kalau yang punya lisensinya titel dulu. itu lebih privilege lah. Oh iya gitu. sih, tapi kan tetap balik lagi edukasinya tadi berbeda Betul. gitu kan, harus ditinggalkan apa yang sudah ada di masa lalu sama target yang di depan udah beda lagi. Betul. Tapi dulu waktu jadi atlet masih ingat nggak sih kira-kira pertandingan yang paling berkesan, lawan-lawan yang paling memorable, atau malah sekarang jadi teman sama lawan-lawan? Paling berkesan pasti All England. Dulu main All England sama World Champ di Jakarta gitu, karena dari kecil nontonnya All England. Pertama kali masuk ke hallnya itu kayak wah ini dulu mimpi main di sini gitu. Terus kalau World Championship ya pastilah ya, karena ini kejuaraan dunia, nggak semua orang bisa main. Dan waktu itu 2015 di Jakarta, jadi keluarga bisa nonton semua gitu. Itu salah satu yang paling berkesan sih. Tapi kalau lawan, waduh banyak nih lawan nih, siapa ya? Yang paling kayaknya tuh paling greget gitu, atau sampai sekarang malah jadi temen mungkin, ada kisah menarik di belakang pertandingannya. Siapa ya? Ntar lu pikir. Saking banyaknya nih. Banyak Karena- banget karena lawannya bingung. memang. Kalau Banyak banget. paling yang agak sulit sih sebenarnya sama pasangan Denmark kalau saya pribadi, karena dia kan punya tricky, ganti-ganti strategi cepat. Ya. Itu agak kayaknya susah lawan ini nih, udah kayak gitu sama Denmark lah. Ada nggak sih tapi rival atau mungkin pesaing yang sekarang tuh ketemu udah jadi temen gitu malahan? Banyak, kemarin ada ketemu di Jakarta Indonesia Open, ketemu Chris Langridge juga ketemu kemarin, terus ada pemain-pemain Jepang kayak waktu itu ketemu Sonoda di Vietnam, terus ada Malaysia juga. Jadi Malaysia ada Lutfi juga, dia sekarang jadi pelatih di ganda campuran. Ya udah ketemu, udah cerita yang dulu-dulu, jadi ngomonginnya yang dulu-dulu. Hashtag throwback gitu ya, Iya, udah iya, nggak iya, ada ngomongin yang dulu-dulu. persaingan-persaingan Udah lagi, nggak ada, tapi udah. ngomongin di masa lalu seperti apa. Iya. Tapi kalau jadi pelatih tuh ya, penasaran. Kalau jadi pemain tuh kan biasanya punya pesaing, ya kan? Biasanya kita juga sering dibanding-bandingkan gitu. Pelatih merasakan posisi itu juga nggak sih? Maksudnya dibanding-bandingkan dengan pelatih lain yang mungkin lebih senior, atau mungkin mengantar titel lebih banyak bagi anak asuhnya, merasakan itu juga nggak? Kebetulan di sini nggak ada, di tempat saya nggak ada, kita semua kerjasama. Tapi pengen lah jadi pelatih besar dengan menghasilkan pemain-pemain besar. Tapi kan karena saya tuh kurang lebih baru berapa tahun sih, 5-6 tahun, pengen ya masih ngerintis. Mudah-mudahan bisa jadi gitu. Jadi kita masih ngeliat ke atas, nggak usah gitu. Jangan lihat yang lain-lain, Iya. targetnya ke atas dulu. Iya. Apa yang paling susah yang jadi mungkin lawan untuk ego kita sendiri itu apa?
kita ingat-ingat yang dulu aja, misalnya kayak lihat anak gini harusnya nggak boleh mati. Dulu gue nggak mati nih kayak gini, gitu-gitu tuh. Oh iya, ngebandingin sama diri sendiri gitu ya, karena pernah ada di posisi mereka kan. Terus kok kayak gini nggak bisa sih, orang ini gampang banget gini, gitu-gitu loh. Jadi ingat-ingat yang dulu, padahal itu nggak boleh gitu. Oke, jadi kalaupun ternyata ada kesalahan-kesalahan, cara ngasih taunya tuh nggak boleh ngebandingin ya sama apa yang dulu mungkin pernah menjadi pencapaian kita gitu. Berarti negaranya kemana aja sih, Andre? Kanada, terus? Saya di Toronto kurang lebih 2 tahun, habis itu pindah ke Kuala Lumpur, bantu itu ada, kalau sekarang tahu ada Sowoyik yang juara dunia kemarin, ada Chung Tang-jae juga, ada Man Wei Chong yang kemarin juara finalis Malaysia Open. Terus pindah lagi ke Wien, ke Vienna main kurang lebih 8 bulan karena abis itu ada mana ya, kenapa bisa pindah lagi ya? Sampai lupa dia. Abis itu ke China. Oh, oke. 1,5 tahun terus pandemi. Abis itu dia udah offer buat extend sampai 2024, tapi karena waktu itu anak sama istri nggak bisa datang. Ya karena sebenarnya istri bisa, anak nggak bisa karena waktu itu kan pandemi dan masalah visa nggak bisa. Terus saya mutusin for good. Kebetulan pas for good dapat tawaran di Indo. Ya udah coba di Indo. Ya lumayan sekarang. Udah sedikit lah ada hasil lah di sini. Dari sekian negara yang sudah pernah didatangi untuk melatih, negara mana yang jadi favorit? Selain Indonesia ya. Kalau Indonesia kan bias nih, karena kita sebagai WNI pasti milihnya Indonesia. Negara-negara lain ini mana yang jadi favorit? Win suka. Vienna. Apa yang bikin jatuh cinta? Kulturnya kah? Atau etos kerjanya? Atau apa? Iya, culture-nya sih. Dan social gap-nya nggak terlalu jauh ya kalau di Win gitu. Oh, terus kan kalau dilihat nih negara-negara yang dipilih mulai dari Kanada, terus Vienna segala macam itu basicnya memang bahasa Inggris. Tapi tiba-tiba ada Tiongkok nih, yang mana kita tahu pasti bahasa Inggris pun masih jadi barrier di sana, masih jadi kendala. Sempat kesulitan nggak di situ? Sulit banget. 1,5 tahun dan nggak bisa sama sekali. Tapi sampai sekarang jadi ada bahasa Mandarin yang dipahami. lah. Itu artinya apa? Sedikit-sedikit bisa. Sedikit-sedikit bisa. Oh, jadi kata-kata yang ini ya, kata-kata yang memang sekiranya banyak dipergunakan aja gitu. Kata-kata bulu tangkis bisa, tapi yang daily itu susah banget. Karena satu tone kan banyak arti gitu kan, beda-beda susah. Iya. Mereka nadanya aja tuh artinya beda kan. Iya, satu kata beda nada. Aduh. Tapi kalau kayak gitu dikasih translator nggak sih? Awal-awal translator, abis itu sempet sekolah, 3 kali sekolah, abis itu waduh pusing banget nih, susah. Akhirnya belajarnya sama anak murid, kadang-kadang tanya. Udah nggak malu lah, nggak usah malu, kita tanya ini kan pakai bahasa Inggris. Ada 1 murid, 2-3 murid yang bisa bahasa Inggris, mau nggak mau tanya ke mereka gitu. Kalau di luar negeri tuh ngelatihnya kelompok umur atau dewasa? Kalau yang di Toronto dari U13 sampai senior. Kalau yang di Win itu senior semua. Kalau yang di China U15 ke bawah. Lebih sulit mana? Melatih kelompok umur atau yang udah senior? Karena kan sebenarnya kalau dari segi komunikasi yang senior pasti udah nggak ada baper-baper dong. Kalau anak-anak kan pasti masih ada mood-mutannya atau perasaan sensitifnya. Coba kalau menurut Andre lebih sulit mana? Sulit yang senior lebih sulit. Oh, malah lebih sulit? Iya, senior sulit karena kan dia udah bisa argue kan, jadi kita emang dan di Vienna tuh agak susah dengan culture-nya beda, cara latihannya tuh beda. Kalau kita di sini banyak repetisi, kalau di itu benar-benar dia pengennya kualitasnya lebih bagus gitu. Oh, nah makanya aku tuh baru mau nanya, kalau di Indonesia ya kita sudah tahu lah ya perkembangan badminton seperti apa. Apalagi ini juga olahraga termasuk yang paling banyak menyumbangkan emas juga buat Indonesia. Tapi kalau dibandingin sama negara-negara lain, kultur badminton mereka di sana sama di Indonesia tuh seperti apa sih perbedaannya? Semaju apa dan sefokus apa mereka meng-highlight olahraga yang satu ini supaya bisa menurunkan pemain-pemain yang akhirnya nanti bisa membanggakan negara juga gitu. Ya kalau di Toronto udah mulai growing dan karena juga banyak imigran kan dari sana, jadi banyak orang Asia yang main, jadi badmintonnya udah mulai growing. Apalagi di Toronto itu udah mungkin per 1 kilo tuh ada klub badminton baru. Jadi benar-benar udah mulai banyak dan sekarang juga udah mulai ada beberapa yang main profesional. Kalau di Win, Win tuh serunya tuh karena dia ada liga. Liganya persis sama kayak bola, namanya Bundesliga. Jadi benar-benar kompetitif juga per kotanya gitu. Yang badmintonnya namanya Bundesliga juga? Iya. Namanya OVB Bundesliga. Austria. Gitu. Berarti kan sebenarnya negara tersebut sudah memandang badminton sebagai olahraga yang satu menghasilkan, bisa jadi buat bisnis, dan kedua emang persaingannya kompetitif gitu. Kalau dibandingkan kultur di Indonesia sama negara lain, Indonesia tuh
bisa dibilang bisa, maksudnya kan sekarang posisinya udah bagus ya. Apakah kita bisa lebih baik lagi in terms of perkembangan badminton atau justru banyak negara lain yang harus mencontoh Indonesia? Harusnya bisa, kita nggak bisa gini aja gitu, harus tetap improve karena negara lain kayak China udah benar-benar serius banget, apalagi dia kan targetnya Olimpiade pengen ngalahin US. Jadi emang benar-benar kita juga harus improve dari cara fasilitas dan lain-lain, sport science juga, karena di Europe semua udah benar-benar by data, udah nggak bisa by intuisi sekarang. Mungkin kalau yang di sini, yang dulu ya dulu gitu. Sekarang semuanya udah maju, teknologi, semua udah by data. Iya sih, padahal tuh kita sebagai orang Indonesia melihatnya badminton ini salah satu olahraga yang perkembangannya bagus ya, gitu. Udah seneng lah gitu kalau dibandingkan sama beberapa sektor olahraga lain. Tapi ternyata kalau dibandingkan sama negara-negara kayak yang pernah dikunjungi Andre, kita masih banyak perbaikan yang bisa dilakukan ya. Betul. Kalau boleh ngasih saran gitu, sebagai orang yang sudah melanglang buana nih ke beberapa negara yang pasti kulturnya juga berbeda-beda, apa sih yang mungkin bisa dilakukan pemerintah kita di Indonesia untuk memajukan badminton supaya kita bisa lebih besar lagi? Karena kan kalau di Indonesia bicara badminton, pikirannya masih swasta ya, bukan pemerintah nih, tapi swasta gitu. Kalau menurut Andre gimana? Ya harus kerjasama sih pemerintah dan swasta, apalagi swasta juga supportnya kan luar biasa gitu. Ya itu nggak bisa kita by intuisi gitu. Jadi emang harus ada sport science, semuanya tuh by data. Let's say kayak kita ngomong Spanyol, semua taunya MotoGP, sepak bola, basket, voli, futsal, punya juara Olimpiade tunggal putri. Dia latihan sama siapa? Bener kan? Gitu aja. Sekarang ada Victor Axelsen yang nggak pernah kalah. Ya semua dia udah by data, udah nggak bisa. Jadi emang benar-benar harus sport science kita harus dimaksimalin, lebih dimaksimalin sih. Kalau Andre sendiri sebagai seorang pelatih, karena ini juga pasti jadi hal yang semua orang tuh penasaran gitu. Kalau ditanya suka olahraga, semua orang mungkin suka. Tapi talenta, potensi itu kan nggak semua orang punya. Pelatih tuh bisa melihat potensi ada di siapa, itu biasanya penilaiannya apa sih? Ya dari kelihatan dari game plan-nya dia tuh udah kelihatan. Gimana sih cara mainnya tuh udah. Biasanya walaupun masih ada yang salah gitu, tapi ini udah visinya kayak gini, udah kelihatan tuh cara mainnya kelihatan, postur juga pasti kelihatan, tenaga juga pasti kelihatan. Tapi yang paling penting sih visi mainnya dia udah kelihatan gitu. Mana yang lebih penting, bakat atau keinginan? Karena biasanya banyak orang yang, contohnya kalau di sepak bola, ada Messi, ada Ronaldo. Dari segi bakat mungkin orang lebih condong ke Messi, tapi dari segi keinginan, saking pengennya Ronaldo bisa berkembang sampai jadi pemain seperti sekarang. Nah, kalau di badminton mana yang lebih penting, bakat atau keinginan itu? Keinginan tetap. Bakat kalau malas pun nggak jadi apa-apa. Meskipun dia di klub yang baik dan pelatihnya bagus juga, belum tentu bisa. Kalau dia malas sama aja. Bener sih. Tetap harus keinginannya yang lebih kuat. Kalau bisa punya bakat, ya udah kelar. Contoh Kevin. Kevin tuh daya juangnya kan gila-gilaan, bagus banget gitu. Dan dia bakatnya juga luar biasa. Ya jadilah sekarang nomor 1 dunia 5 tahun. Ya udah harus bakat dan kemauan. Jadi harus ada dua-duanya nih ya, nggak bisa hanya salah satu diantaranya aja. Oke, kalau berarti dari sekian banyak nama-nama yang sudah pernah dilatih, siapa yang mungkin kalau ditanya sekarang, menurut Andre sendiri paling membanggakan dan seneng gitu bisa jadi bagian dari perjalanan mereka? Wuyi itu seneng, Tangje juga lebih seneng lagi karena Tangje itu dulu di Malaysia, dia kan di klub, dia dipanggil BM tuh sampai 7 kali, terus akhirnya dia dikasih izin untuk masuk ke BM. Setelah di BM dia ada tanya, "Bang, saya pilih mixed double atau ganda putra?" Terus? Saya bilangnya pilih mixed double. Dan sekarang jadi tumpuannya Malaysia. Kan saya bangga gitu. Karena waktu itu kenapa saya saranin dia untuk masuk mixed double, karena di ganda putra itu banyak saingannya. Iya, pasti. Di Malaysia pun sudah banyak. Di mixed double waktu itu ada Wasun Huat, ada Tan Kiameng sama Chan Pensun, 3 aja. Kalau di ganda putra ada 7 lawannya. Harus bersaing lawan 7, apa pilih 7 atau lawannya 3? Mendingan lawan 3 dong, lebih dikit. Sekarang dia salah satu yang rankingnya lumayan bagus, di belasan, karena ini partner baru, hasilnya juga bagus. Jadi cukup senang juga ngeliat Tangji sekarang growing gitu. Apa yang membuat kedua nama ini bisa bersinar seperti mereka sekarang? Kalau dari sudut pandang Andre? Tangji gila bulu tangkis. Udah gitu. Hidup, nafas, jiwa semua untuk bulu tangkis gitu ya. Latihannya gila tuh anak. Maksudnya emang benar-benar kerja keras gitu. Kalau ngomong bakatan Wuyi. Tapi kerja kerasnya Tangje.
Oke, nah ini tadi tuh ya dilema antara bakat, keinginan, kerja keras tuh memang kalau dari kacamata orang-orang awam kan harus satu paket semua ada. Tapi ternyata kalau dari pelatih pun memang betul harus seperti itu, berjalan beriringan semuanya. Mungkin Messi juga nggak males latihannya. Iya, iya nggak Dia mungkin bakat sih. dan rajin, jadinya Messi. Iya. Kalau Ronaldo rajin doang, jadinya Ronaldo. Gitu. Kalau yang malas dan itu nggak jadi apa-apa. Ini menarik nih Sporty People. Tadi kan Andre sendiri bilang bahwa Indonesia sebenarnya bisa ada di posisi yang lebih baik lagi untuk urusan bulu tangkis. Entah itu strukturnya, kulturnya, bahkan pencapaiannya. Tapi kebiasaan kita adalah berkaca sama pencapaian di masa lalu. Nengok terus ke belakang, lihatnya ke spion terus gitu. Butuh waktu berapa lama sih sebenarnya untuk Indonesia bisa mengejar ketertinggalan? Kalau kita misalnya bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kita bisa fokus bikin planning baru, fokus untuk berkembang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sekiranya untuk bisa meningkatkan perkembangan badminton sendiri? Kalau di badminton Indonesia salah satu skill terbaik kalau menurut saya. Sebenarnya tinggal di-combine aja. Gak butuh waktu lama kok, mungkin 3-4 tahun juga udah bisa balik ke kita dominasi dulu. Tapi emang harus sport science-nya diperhatiin dan lain-lain gitu. Sekarang secara sejahtera juga anak-anak udah sejahtera, udah bagus lah gitu. Tinggal dan soalnya negara lain juga kan bersiap, nggak mau kalah juga sama Indonesia. Jadi kita juga emang harus ditambah lah dari sisi sport science itu menurut saya penting banget. Dari Roots sendiri seberapa penting sih? Karena ada beberapa negara yang memang sudah memasukkan kurikulum olahraga gitu kan dalam sekolah anak-anak mulai dari SD. Jadi mereka kalau ada ketertarikan olahraga udah tahu gitu harus melakukan apa. Indonesia siap nggak sih kira-kira untuk memberlakukan itu dan bisa nggak sih kita sama kayak mereka-mereka yang memberlakukan sistem itu? Harusnya apalagi di bulu tangkis ya. Bulu tangkis juga banyak legend-legend, pemain-pemain top. Contohnya di China itu dia pemain-pemain yang sudah retired, yang pemain top itu dia datang ke sekolah-sekolah untuk promo badminton. Oh, Bener-bener pemain-pemain yang namanya besar, let's say Cayun, Fuai Feng itu datang ke sekolah untuk promo badminton karena ya mungkin karena zaman juga udah lebih maju lagi, mungkin orang ke sport juga udah mulai lebih sedikit. Sekarang harusnya Indonesia juga banyak legend bisa promo ke sekolah-sekolah lah. bener sih. Itulah tadi makanya kenapa harus selaras nih antara swasta dan pemerintah ya. Karena kan rencana-rencana seperti ini tentunya harus didukung sama pemerintah juga. Kurikulum kan hubungannya sama pemerintahan kan. Bisa dicontoh tuh, siapa tahu ya nanti ke depannya lebih banyak lagi mungkin cara-cara atau pola-pola yang diterapkan untuk lebih memasyarakatkan badminton. Nggak hanya dari segi animonya aja, tapi siapa yang pengen jadi atlet tuh punya kesempatannya gitu. Berarti kalau di luar sama di sini, kalau kita lihat dari keseriusan negara mengembangkan, bisa dikatakan sebenarnya Indonesia masih kalah lah ya. Ya emang kelihatannya kayak gitu kan. Faktanya seperti itu. Dan China tuh bener-bener serius dia buat dari pemerintahnya untuk Olimpiade. Dia pengen take over dari US. Jadi bener-bener gimana caranya dia usahakan. Sekarang juga udah mulai ngambil pelatih asing. Dari Korea juga ada. Kita mungkin nggak perlu lah pelatih asing karena pelatih kita juga banyak yang bagus-bagus dan di luar negeri juga banyak. Tapi ya gitu promo buat olahraganya lah harus lebih banyak. Nggak nyaman dari event badmintonnya aja yang Indonesia Open, Indonesia Master atau yang lain-lain atau Sirnas. Tapi dari sekolah-sekolah untuk eskul harusnya ada eskul di sekolah, kurikulumnya lah gitu. Jadi ada dari murid-murid, dari siswa gitu. Wah, one day saya pengen bisa kayak Tontoy Ahmad atau saya mau kayak Liliana Natsir atau Taufik Hidayat dan lain-lain. Setuju sih, apalagi kan sebenarnya regenerasi masih jadi permasalahan di Indonesia khususnya untuk sektor putri ya. Sampai sekarang masih agak kesulitan. Nah, tapi tahan, kita akan bahas topik ini setelah tayangan berikut. Kita punya informasi menarik dari dunia olahraga yang sayang banget kalau kalian sampai ketinggalan. Check this out. Sporty People, masih di Top Sport barengan aku Conchita Caroline dan ada bintang tamu kita juga di sini, ada Coach Andre yang nggak mau dipanggil Pak Mas, jadi kita manggil Andre aja. Biar selalu awet muda ya. Oke, tadi kita udah bahas banyak nih tentang perjalanan karir, terus membandingkan juga dengan kultur bulu tangkis di negara lain selain di Indonesia. Sekarang yang mau aku tanyakan juga adalah, kan Andre ini berarti udah ke beberapa negara, bahkan menetap di beberapa negara itu juga nggak cuma 1 tahun 2 tahun gitu kan. Sempat ada tawaran perubahan kewarganegaraan nggak sih sebelumnya? Karena kan ini hal yang lumrah ya. Sempat ada tawaran. Waktu itu pas jadi pemain waktu itu. Oh, justru pas jadi pemain. Iya. Oke. Waktu itu dapat tawaran dari Singapura karena ada teman yang sudah citizennya udah tuker. Waktu itu hampir mau, tapi saya pikir-pikir waktu itu dan Gideon ngajak main partner. Jadi saya pikir-pikir saya di sini aja gitu.
nggak harus ke sana. Tapi kan pasti tawarin, dibisikin juga kan benefit-benefitnya apa gitu. Biasanya apa sih pertimbangan para atlet yang kemudian memutuskan untuk pindah warga negara tuh apa? Pasti kesempatan bertandingnya jauh lebih banyak. Dan kan kalau atlet income-nya dari turnamen. Iya betul. Dan brand. Pasti kalau turnamennya lebih banyak, income-nya pasti jauh lebih banyak gitu. Dan pasti ada setelah main dipikirin lah menjadi apa atau dikasih beasiswa sekolah dan lain-lain kan. Oh, jadi sebenarnya banyak juga sih benefitnya. Oke, baiklah. Ada nggak sih tapi teman-teman yang pindah warga negara terus cerita bahwa emang lebih enak atau apa gitu? Bertukar cerita nggak sama teman-teman? Ada kayak Dani bawa Krisnanta, dia udah citizen Singapura dan ada beberapa yang dan Adi ada temen sekarang udah Austria, udah pindah ke Austria karena ya dan mereka nyaman di sana. Kalau balik pun mau ngapain nggak tahu kan, udah lama di sana 10 tahun lebih, terus mau balik nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal apa-apa, ya udahlah di sana udah settle juga. Iya. Setelah jadi pelatih tawaran itu sempat datang lagi nggak? Sebelum pas pulang ke Indonesia kemarin ya? Nggak ada sih kalau warga negara nggak ada, kalau stay untuk lama ada. Dari Win pun waktu itu stay-nya untuk lama. Gitu. Kalau bukan karena COVID, akan pulang ke Indonesia atau kemarin akan melanjutkan karir di luar dulu? Waktu itu ya, mungkin masih di sana. Mungkin masih di sana. Iya. Iya. Jadi COVID ini bittersweet juga ya. Iya. Akhirnya bisa pulang nih bisa pulang. ke tanah air gitu. Karena anak waktu itu nggak bisa untuk datang ke sana juga kan. Iya. Pertanyaan lain yang juga ini titipan pastinya dari para sporty people yang kalau misalnya menghadapi sebuah pertandingan itu kan namanya manusia ada rasa nervous gitu. Iya. Nervousnya pemain sama nervousnya pelatih kan beda. Cara untuk menyikapinya juga beda. Dulu sebagai pemain menghadapi itu tipsnya bagaimana, dan sekarang setelah jadi pelatih menghadapi itu dan memberikan saran kepada pemain juga seperti apa? Kalau sebagai pemain dulu pas sebelum main tuh yang lebih jantungan tuh. Kenapa sebelum main? Iya, malah deg-degan, aduh ayo kapan mainnya nih gitu, malah deg-degan. Terus biasanya dengerin lagu aja atau ngobrol aja sama partner, ngobrol-ngobrol ringan lah gitu. Jangan yang ngomong berat-berat. Jangan makin pusing makin meledak nanti. Nah, sebagai pelatih deg-degan tapi kita harus ngasih optimis lah, nggak boleh yang kita kelihatan kayaknya berat nih, nggak boleh kayak gitu. Tapi tetap lu masih bisa, lu bisa kok. Akhirnya jadinya keluarnya outputnya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ke deliver ke pemain. Kalau kitanya juga udah kayaknya berat deh udah selesai juga gitu kan. Berarti bisa dibilang beban mentalnya lebih berat nggak sih? Karena dalam situasi sedeg-degan apapun pemain kan nggak boleh nunjukin. Iya kan? Lebih berat nggak sih malahan? Iya, lebih berat. Kita pura-pura ayo gitu, padahal kita udah deg-degan gitu juga gitu. Deg-degan juga tuh. Ada cerita menarik nggak sih sepanjang menjadi seorang pelatih, terus dihadapkan mungkin sama hal-hal yang urgent gitu, tapi nggak bisa menunjukkan di depan pemain karena mereka harus bertanding gitu, pernah nggak? Singapura Open di quarter final, Sabar sama Reza awalnya agak pesimis gitu lawan Taiwan. Saya bilang kemungkinan tuh tetap ada walaupun mereka lebih diunggulin gitu. Terus mukanya udah panik-panik, saya tuh belaga gaya aja pokoknya, yakin aja bisa. Dan untungnya dia bisa menang. Jadinya dia bisa masuk semifinal. Jadi terus dan yang saya agak-agak waktu itu Reza juga sempat ngomong, "Bang, gimana sih rasanya duduk di belakang?" Kayak gitu. Saya nyaman jawab, "Lo bisa masuk semifinal, itu kebanggaannya luar biasa aja." Nah, karena kita kan sebagai kita yang bantu aja kan, kita bantu dan lu dapat hasil bagus tuh gue senangnya minta ampun. Dan dia waktu itu nemenin saya duduk di belakang, waktu itu siapa yang main? Tommy kalau nggak salah. Tommy main, terus dia duduk, terus Tommy menang. Oh gini ya rasanya. Rasanya seperti dia baru itu tahu, ya. dia baru tahu. Nah ini rasanya. Apalagi lo menang, lo masuk semi kemarin di Singapura, itu bangga banget gue duduk di belakang situ. Tuh, jadi ya sport people jangan ngerasa bahwa kalau para pelatih terlihat tenang, terlihat cool tuh Nggak mereka juga. seperti itu. Padahal dalam hatinya ketar-ketir juga. Aduh, jangan dong. Dalam hatinya mereka tetap deg-degan. Tapi itulah tadi, manifesting sampai akhirnya berhasil tembus semifinal kan. Itu yang akhirnya menjadi dukungan juga bagi para pemainnya saat mereka melihat pelatihnya bisa tetap mensupport dengan tenang gitu. Semoga kedepannya bisa tenang terus ya. Iya, apalagi kan kalau kita kan di luar, udah bukan di timnas. Kita sendiri itu sesusah itu, kita harus cari semuanya sendiri dan dapat hasil bagus itu bangganya luar biasa gitu. Nah, dengar-dengar nih, ini kan pengalaman saat melatih atlet gitu ya, orang-orang yang memang punya keinginan untuk menjadi pemain bulu tangkis profesional. Sekarang tuh katanya melatih ini juga kalangan-kalangan selebriti, pengusaha gitu-gitu juga.
Kan lagi ada turnamen ya selebriti, jadi waktu itu sama Bang Valen juga, saya kan emang sama Bang Valen, jadi sama Bang Valen terus kebetulan Bang Valen sama Arafi mungkin dekat, jadi bantuin Arafi, dan Arafi salah satu fast learner juga, cepet banget karena emang basicnya dia suka olahraga kan, jadi dari tenis ke badminton sebenarnya agak berbeda gripnya, tapi so far cepet banget, lancar. Kesulitannya apa? Melatih atlet sama melatih public figure yang pasti mereka kan basicnya emang bukan olahragawan gitu kan, dari segi ototnya aja pasti udah beda. Apa kesulitannya? Kesulitannya sih sebenarnya nggak ada, di kadang-kadang istirahat dulu, capek, ya udah kita kan ngikutin aja, karena kalau dipaksa nanti malah sakit atau gitu, jadi kita adjust aja gitu. Urgensinya mungkin beda juga ya. Hal-hal kan yang ini for fun kan. Bener, hal-hal yang mungkin kalau buat atlet tuh major banget, kalau buat yang selebriti ini kan mungkin lebih santai gitu. Lebih santai. Tapi ini nggak sih kedepannya jadi ada planning untuk mungkin lebih banyak merambah juga ke dunia entertainment, bikin konten bareng mungkin, atau kanal YouTube sendiri? Kalau kanal YouTube enggak. Ada kanal YouTube lain, nggak boleh disebut Nggak boleh disebut ya? Di situ. Tapi kalau channel pribadi gitu ya, keseharian. Ada. Karena kan menarik juga nih, pelatih dari Indonesia, terus pernah kemana-mana berbagi cerita gitu, mungkin viewersnya banyak loh. Nggak bisa ngeditnya. Oh ini bisa lah, editor-editor di sini tinggal tunjuk mau yang mana. Dan bisa semua. waktunya kan, kadang-kadang waktunya gitu. Iya. Jadi untuk saat ini masih belum ada ya, belum kepikiran, meskipun teman-temannya sekarang udah selebriti-selebriti nih, ada Valen, ada Raffi Ahmad loh. Iya sih. Channelnya bisa kemana-mana. Iya. Oke, kalau ngebahas tentang masa keemasan bulu tangkis Indonesia, menurut Andre itu generasi emas badminton ada di tahun berapa sih? 90-an sampai 2000 awal. Kalau menurut saya gitu, tapi kan kalau yang karena di 90-an kan hampir semua sektor gitu benar. Kan kalau di atas 2000 mungkin tertentu aja ganda putra atau tunggal putra. Gantian lah bersinarnya ya. Dan kalau itu kan dulu ada Susi Susanti, ada Mia Audina, terus mix double ada Trikus, Minarti, ada Mas Bambang, Mas Zelin, dan yang lain Chandra, Ricky Rexi dan lain-lain kan itu nyambung terus gitu. Tapi sekarang kan zaman sektor tertentu mungkin tunggal putra atau ganda putra, sekarang juga ada tunggal putri mulai Grego, juga happy juga, udah sekarang udah di top 7, senang juga ngeliatnya gitu. Kenapa sih mungkin kalau dari sudut pandangnya Andre ya, kenapa kalau dulu tuh semua sektor kita bisa maksimal, sementara sekarang justru dengan perkembangan zaman yang lebih baik, kok malah kayaknya ada beberapa sektor yang kesulitan untuk memperbaiki performa mereka, kesulitan untuk mencari pemain muda pengganti regenerasi, itu kenapa? Ya kalau terutama putri gitu SDM-nya mungkin ya karena zamannya beda dan negara lain juga udah mulai berkembang juga karena banyak pemain-pemain dari kita juga sebenarnya di Eropa atau di negara India atau di Singapura dimanapun banyak pelatih Indo. Jadi semuanya bersiap dan kita nggak terlalu banyak mungkin ya yang into the badminton gitu, apalagi putri. Kalau cowok alhamdulillah sih masih banyak banget. Putri juga agak kesulitan karena mungkin itu kali. Dan waktu itu sempat kalau di tunggal putri ada satu generasi yang putus gitu. Karena kan Cisusi kan retirednya muda. Setelah itu ada Mia, semua udah fokusnya ke Mia. Tahu Mianya pindah ke Belanda. Jadi ada satu generasi yang hilang gitu dan nggak ada senior. Itu sangat penting, senior tuh di situ tuh penting karena buat jadi panutan dan lain-lain gitu. Ada contoh lah, role model. Kalau nggak ada agak susah juga gitu. Tapi kalau Andre sendiri selain badminton, bulu tangkis tuh ada olahraga lain nggak yang digeluti? Sepak bola suka. Suka atau emang mainin juga gitu? Main kadang-kadang. Tapi dulu karena waktu di Platnas, kalau bisa nyaman fun ya. Kalau serius kan takutnya cedera dan lain-lain. Tapi dulu waktu kecil surfing. Iya. Surfing profesional atau seru-seruan aja? Latihan waktu kecil, latihan surfing karena sempet bapak pernah tugas di Bali, jadi kita sempat tinggal di Bali. Dan akhirnya jatuh cinta sama dan surfing. Rumah dekat kan nggak perlu itu tinggal ke laut dekat sih, gitu. Benar. Kalau sekarang di Jakarta agak PR ya, mau surfing mau di mana? Sekarang ya kalau mau pulang kampung ke Bali lagi, jadi harus di Bali gitu. Bener. Kalau sekarang tapi klub bola kan bola masih ngikutin dong. Ada klub bola favorit? Ada. Apa tuh? MU sih sebenarnya. Tapi males ngomongnya karena lagi terpuruk. Percaya nggak sih dari kemarin bintang tamu tuh kalau ditanya klub favoritnya apa, jawabannya MU. Tapi nggak pada mau bahas semua. Kenapa ya? Kita boleh kok bahas Erik ten Hag. Jadi ternyata klub favoritnya MU. Iya. Ya udah sabar ya. Coba bisa bilang gitu, sabar. Tanggapannya untuk Maguire seperti apa Bapak? Kocak.
Cuma satu kata doang. Tapi yang anehnya Maguire kalau di timnas dia mainnya bagus. Iya, makanya. Dan di klub mungkin pressure kali ya. Ini Tapi kan klub pressure-nya besar. beda lah. Harusnya negara lebih berat daripada klub, nggak tahu ya. In my opinion, Iya, harusnya iya. gitu. Tapi nggak tahu kenapa. Ya bagusnya kan terakhir-terakhir dia udah di bench. Jadi Iya. lebih banyak Martinez atau Varane kan. Ya udah. Baiklah, terakhir sebelum kita closing, harapannya untuk perkembangan bulu tangkis Indonesia sendiri selain tentunya yang tadi sudah disampaikan apa kira-kira? Ya pasti pengennya tetap apalagi sektor ganda gitu tetap regenerasi banyak dan yang sektor yang lain bisa ngikutin seperti ganda putra karena ganda putra kita bisa banyak ada 5-6 pasang gitu kan lebih kompetitif dengan negara teman-teman sendiri juga seru. Kalau sekarang di tunggal putri baru ada Grego tapi juga cukup senang karena sudah lama tunggal putri yang nggak di top 10 karena sekarang Grego ada di ranking 7. Ya ganda putri ada Aprifadia baru sendirian ya mudah-mudahan bisa nyusul yang lain lah gitu. Amin. Semoga harapannya bisa terkabulkan ya karena Indonesia juga untuk di bulu tangkis kan pengennya sih tetap bisa terus bersinar, tetap bisa terus memberikan prestasi demi prestasi untuk bangsa kita. Terima kasih Andi, seru banget ngobrol-ngobrolnya hari ini. Mau nge-gym ya? Mau beres. Silakan dilanjutkan olahraganya, tapi sporty people nggak berasa nih udah waktunya aku Konchita Caroline pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, tentunya cuma di Top Sport only on iNews TV. Bye!